Mari bergerak. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya selaku peserta calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 6 ASSA Kabupaten Nagekeo akan melakukan rangkaian percakapan pra-observasi sebagai satu dari 3 rangkaian dalam pelaksanaan supervisi akademik, dan nantinya bersama dengan Pak Yovan yang merupakan salah satu guru, yaitu guru seni budaya. Oke, baik Pak Yovan, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Lalu adapun tujuan dilakukan supervisi, yaitu untuk mengetahui dan juga melakukan evaluasi terhadap jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi, sehingga ini merupakan tahapan persiapan bagi Pak Guru, sehingga pada saat Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, Bapak lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Oke Bapak, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan atau tanyakan kepada Bapak berkaitan dengan persiapan Bapak. Yang paling pertama saya akan bertanya tentang terkait tujuan pembelajaran Bapak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Baik Bapak, untuk proses pembelajaran di kelas nanti yang akan saya jalankan, ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan kepekaannya terhadap unsur bunyi dan konteks sederhana dari sajian musik, seperti nada, tempo, teknik vokal yang benar, genre musik, lirik lagu, dan lain sebagainya. Lalu tujuan yang kedua, peserta didik mengamati, mengumpulkan, dan merekam pengalaman dari beragam praktik musik di industri musik saat ini, khususnya kompetisi bernyanyi seperti Indonesian Idol, Dangdut Academy, The Voice Indonesia, dan lain sebagainya yang memiliki tingkat popularitas dan minat yang tinggi di kalangan remaja dan usia peserta didik saat ini. Baik Bapak. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran ya Bapak? Ya. Oke. Untuk dalam proses pembelajaran nanti, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan pada saat observasi nanti? Baik Bapak, untuk area pengembangannya sendiri saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan dari siswa itu sendiri. Oh ya, berarti di sini untuk area pengembangannya Bapak lebih mengutamakan di aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, selanjutnya Bapak, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran atau model pembelajaran, serta metode pembelajarannya apa, mungkin Bapak bisa jelaskan. Baik Bapak, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu saya akan melakukan pengembangan kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan juga presentasi. Mungkin itu saja Pak. Berarti nanti pada saat proses observasi di dalam kelas, Bapak menggunakan model pembelajaran discovery learning, lalu dengan metode diskusi, tanya jawab, serta presentasi Bapak. Ya, baik Bapak. Lalu kira-kira dari semua rencana pembelajaran ataupun observasi yang nanti Bapak lakukan, Bapak akan melaksanakan
observasi tersebut di hari apa, lalu kelas berapa dan pada jam keberapa begitu kan. Baik Pak Guru, untuk waktu ini saya memilih hari Jumat karena itu jam pelajaran saya. Lalu saya akan memilih kelas 7 dan juga jam yang akan saya gunakan itu jam terakhir, jam ketiga, jam pelajaran. Setelah istirahat kedua ya Bapak? Ya. Nanti Bapak akan melaksanakan di hari Jumat di kelas 7 Bapak. Ya. Di sana nanti Bapak akan melakukan observasi dan saya sebagai supervisor saya akan melihat ataupun akan melakukan supervisi kelas dalam proses pembelajaran nanti. Saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, sehingga nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi pembelajaran dalam kelas tersebut, kita adakan lagi percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Ya, mungkin demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas dan percakapan pasca observasi. Baik, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Sudah siap ya? Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Pak Guru mau ajak kita semua berdiri. Pak Guru minta satuan untuk kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati dan hati kita berdoa. Bagi yang beragama Katolik, ikutilah doa yang saya bawakan. Di dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan anugerah rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami dari malam hingga siang ini. Kami semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Tolong lindungilah dan bimbinglah kami agar apa yang hari ini kami lakukan berkenan di hadirat-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk semua. Kita Pak Guru absen dulu ya. Jangan sampai ada yang tidak hadir. Ini muka teman kita satu orang ini tidak lihat. Dua. Ada datang? Ada di rumah sudah? Ada. Dia kenapa? Ada sakit izin untuk apa? Baik. Kemarin dia datang ya? Ya. Mungkin kelelahan karena kerja kemarin. Baik. Hari ini kita lanjut di materi yang berikutnya. Pada pertemuan yang kemarin Pak Guru kasih kamu gambaran tentang apa itu musik, dia punya gambaran teknik vokalnya, dan ada beberapa adik-adik saya di sini yang sudah mengalami secara langsung waktu kegiatan penelusuran minat dan bakat kemarin ya. Di sini ada berapa orang yang jadi peserta lomba solo vokal kemarin? Coba angkat tangan dulu. Kemarin ada 1, 2, 3 ya, kita tepuk tangan. Baik, hari ini maka pelajaran kita tentang semula kita mau belajar tentang bernyanyi solo. Materi masih sama. Sebelum itu Pak Guru tanya, tugas kita punya sudah selesai semua atau belum? Sudah. Yang hari ini tidak bawa tugas, jujur angkat tangan. Dino dan siapa lagi? Baik, ada 3 orang, 4. Pak Guru harapkan pertemuan selanjutnya itu masih bisa bawa tugas dari. Nanti setelah akhir pelajaran ada tugas lagi, kamu harus lengkapi lagi. Teman-teman sebentar, ketika kita sesi diskusi, Pak Guru akan minta kalian untuk kumpulkan tugas. Oke, bernyanyi solo. Siap satu kertas, foto. Hitungan ketiga sudah. Bagi teman samping. 1, 2, 3. Oke. Tuliskan nama panggil kalian di kertas. Tulis dengan huruf
Kapital. Tulis. Potong sudah, masih terus besar. Oke, sudah ada kemari. Tulis nama yang sudah, silakan masukkan di depan. Ada kotak-kotak di depan. Ayo sekarang bergerak. Cepat-cepat. Ayo. Ayo lama sekali. Iya, yang juara 1 ini siapa nih? Risco. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak. Refleksikan. Apa alasan kau menulis nama dan menaruh di senang? Baca nama. Irfan. Angkat tangan Irfan. Ayo, tepuk tangan Irfan. Ayo. Silakan. Kenapa kamu sampai bosan hari ini? Ya. Karena terlalu lama di kelas. Terlalu lama di kelas ya? Terlalu lama apa menunggu Pak Guru ya? Atau terlalu lama karena bosan dari tadi pagi? Sudah dalam kelas ya? Nah, oke, tepuk tangan putra. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menunjukkan kepekaannya terhadap unsur bunyi musik dan konteks sederhana dari sajian musik seperti nada. Kamu harus tahu nada itu apa, tempo, cepatnya lagu atau lambatnya lagu, teknik vokal yang benar. Dia pun cara ambil nada tinggi atau diambil nada rendah, genre musik, jenis musik apakah yang dia nyanyikan, apa lagu dangdut, lagu pop, lalu lirik lagu dan sebagainya. Masih banyak lagi yang akan kamu lihat. Dia langkah salah pun kau harus nilai sebentar. Bisa kok? Bisa. Misalnya dia menyanyi ada salah sedikit, kau merasa dia salah, silakan tulis, tidak apa-apa. Yang berikut, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mengamati, mengumpulkan dan merekam pengalaman dari beragam praktik bermusik di industri musik saat ini, khususnya kompetisi bernyanyi yang akan Pak Guru tunjukkan video di sini, yaitu Indonesian Idol. Pak Guru ambil 1 video, Dangdut Academy 1 video, dan The Voice Indonesia 1 video. Bisa ini? Bisa. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lihat video ini, Pak Guru mau ajak kamu untuk praktik sedikit tentang vokal. Ayo berdiri. Kalau kelas 2, kelas 3 itu sudah alam ini. Kalau kamu, praktik kita ya. Teori berdiskusi tentang musik. Jaga jarak, tangan di pinggang. Pegang di atas perut sampingmu. Sekarang kau coba tarik nafas lewat hidung, dan yang kembang tidak boleh berhenti perut samping. Bagaimana caranya kau harus bisa? Coba tarik nafas. Bukan di dada yang naik, bukan di perut, tetapi di samping. Coba. Tahan, tekan. Tekan ini, lihat Pak Guru punya jari. Hembus. Lagi 1 kali, tarik nafas. Tahan, tekan. Pate. Do, re, mi, fa, sol. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol. Lebih ringan lagi. Yang terakhir tarik ya, 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol. Sekarang sol, fa, mi, re, do. 1, 2, 3. Sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. 1, 2, 3. Do, re,
ganti E, Sol ganti O. Jadi A, I, U, E, O. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Sekarang mundur. O, E, U, I, A. 1, 2, 3. O, E, U, I, A. Kita mulai. Bapak Ibu juri sekalian, kita akan saksikan video The Voice Kids. Satu contoh lagu. Pak Guru harap bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Love of my life, you broken my heart. Bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan. Kelompok ini satunya. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, selalu menggerakkan. Penyanyi dapat menyanyikan semua lirik lagu dengan benar dan tidak terlihat penampilan di atas rata-rata. Terlihat penyanyi sangat percaya diri di depan penonton. Acara The Voice Indonesia. Video kedua, nama, judul lagu, Kangen, akan gerak. Nama, Tiara Ani. Ketepatan nada selalu tepat. Nyanyi Tetapi masih tetap semangat. Dari semoga belum ada yang menurunkan dia punya tempo dan ritme. Oke, jadi beginilah gambaran tentang pelajaran seni budaya kita. Di mana Pak Guru harus memberi kamu motivasi, memberikan fondasi yang kuat memang ketika kamu mempelajari pelajaran seni budaya di pertemuan berikutnya, kalian sudah siap, benar-benar sudah paham betul. Oke, ada yang bisa beri alasan kenapa Pak Guru harus ambil materi ini? Singkat saja ya. Pak Guru hanya mau menumbuhkan rasa menghargai hasil karya orang lain untuk kalian. Ini bisa menggambarkan hari ini saya sekali-kali penyanyi ini saya bisa tahu ternyata juri juga seperti ini. Jadi gambaran dan tulisan silakan dengan bahasa Oke, kita harus lain lagi. Nah, sekarang Pak Guru mau minta khusus untuk adik saya Putra. Karena tadi dia menulis namanya dan dia kasih masuk di kalau tidak punya kamera yang bagus bisa diperlihatkan. Jadi bunyinya seperti ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
bawa dia punya file itu, nanti Pak Guru kopikan di laptop, nanti Pak Guru rangkumkan, dan kita bisa dengar sama-sama kita punya hasil karya. Bisa ini? Bisa. Oke, pertama kita Pak Guru minta dompet kalau kita doa. Baik, selamat bertemu kembali Pak Yovan pada percakapan pasca observasi Bapak. Selamat siang, Ya, setelah melakukan supervisi pembelajaran dalam kelas, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya observasi yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, mungkin saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak terkait observasi kelas yang sudah Bapak lakukan. Baik, untuk perasaan saya hari ini saya merasa luar biasa senang karena saya sudah bisa melakukan proses pembelajaran yang menurut saya ada beberapa perubahan yang nampak ketika sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Saya mungkin memiliki banyak kendala dalam proses belajar mengajar dalam kelas. Lalu ketika saya menemukan solusi lewat pendidikan guru penggerak, saya mulai mencoba untuk mengoptimalkan di dalam kelas, dan sejauh ini saya merasa sudah cukup. Baik Bapak, perasaan Bapak memang sangat senang karena memang saya sendiri juga menyaksikan proses pembelajaran tadi berjalan dengan baik, lalu anak-anak juga cukup nyaman dalam proses pembelajaran. Ya tentu saja anak sudah mulai rasa bahwa dengan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, tugas kita sebagai guru membawa perubahan dalam kelas. Intinya kita bisa menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas bagi anak. Lalu pada percakapan kita sebelumnya, pra-observasi, saya sempat menanyakan area pengembangan yang Bapak rencanakan. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya, apakah sudah tercapai untuk area pengembangan yang Bapak rencanakan kemarin? Baik Bapak, untuk area pengembangan yang sudah kita bahas sebelumnya pada pra-observasi ya, itu saya sudah berjalan dengan baik ya. Seperti Pak Guru lihat sendiri di kelas tadi, dan sesuai dengan rencana. Hanya memang masih ada beberapa kendala yang saya hadapi di dalam kelas. Memang ada dua yang waktu saat itu Bapak rencanakan, yaitu aspek pengetahuan sama keterampilan. Lalu tadi juga kelihatan bagaimana prosesnya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak itu berjalan dengan baik. Dengan menurut Bapak tadi ada kekurangan, jadi bisa Bapak jelaskan kira-kira kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi seperti apa? Baik Guru, dari beberapa kendala yang bisa saya ambil tadi di kelas, yaitu kendala yang paling besar menurut saya yang saya hadapi di kelas itu kurangnya percaya diri dari siswa, dimana ketika mereka mengalami kurang percaya diri, ya, mereka jadi sulit untuk masuk atau mengikuti pelajaran dengan baik, dan kurang aktif. Itu yang saya alami tadi, sehingga menyulitkan saya untuk melanjutkan materi-materi selanjutnya di dalam proses pembelajaran tadi, melanjutkan kegiatan-kegiatan belajar yang kelas. Berarti bisa saya mengambil kesimpulan bahwa memang kekurangan-kekurangan itu memang terlihat bahwa masih ada anak-anak yang tidak terlalu terlibat dengan aktif ataupun proaktif di dalam proses diskusi, dan salah satu alasannya mungkin masih karena ada kurang rasa percaya diri pada anak ini. Oke Bapak, untuk kendala ataupun kekurangan yang Bapak hadapi dalam kelas, kira-kira bagaimana solusi dari Bapak untuk meningkatkan pembelajaran yang seterusnya gitu?
Baik, untuk solusinya itu saya lebih memberi perhatian dan bimbingan khusus kepada beberapa murid seperti tadi, dan juga tiap-tiap kelompok harus dibagi sesuai dengan kemampuan atau minat belajar ini. Itu mungkin kendala saya, yaitu saya kurang melakukan pemetaan awal atau melakukan asesmen awal dengan terkait dengan gaya belajar mereka dengan baik, dan mungkin dengan pertemuan selanjutnya saya bisa lebih mengoptimalkan lagi. Iya, betul. Memang tujuan dari pelaksanaan supervisi akademik begini ataupun observasi, Bapak bisa melihat kekurangan-kekurangan, dan hari ini Bapak sudah bisa menemukan salah satunya tadi saya bisa menangkap bahwa dalam proses pembelajaran anak tidak terlibat aktif, ada beberapa siswa yang lebih memilih diam, dan itu disebabkan karena mungkin masih kurang percaya diri. Lalu dari persiapan kita mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, kurang melakukan pemetaan, sehingga mungkin dari awal kita bisa melakukan asesmen diagnostik sehingga kita bisa tahu gaya belajar siswa ini seperti apa, minatnya mereka seperti apa, lalu kita bisa mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, baik Pak Yovan, dari yang Bapak sampaikan terakhir tadi, anggaplah itu adalah sebuah rencana tindak lanjut. Kita nanti mungkin Bapak akan perbaiki atau Bapak lakukan baik untuk persiapan untuk pembelajaran selanjutnya, sehingga dalam proses pembelajaran bisa sesuai dengan rencana dan berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Pak Yovan atas waktunya. Semoga percakapan ini memberi perubahan baik dalam proses pembelajaran ke depannya nanti. Baik, terima kasih banyak. Oke, baik. Akhir kata, rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Mulai dari percakapan yang paling pertama, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak.